Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JC Channel, Jen's Classes Channel. Belajar bahasa Inggris hanya 5 menit saja, dilengkapi dengan latihan. Materi kita masih kata benda, dan kita akan membahas tentang peranan dan fungsinya. Peranan dan fungsinya yang bagaimana? Peranan dan fungsinya dalam suatu kalimat. Jadi dia memiliki 3 fungsi dalam kalimat si kata bendanya ini. Fungsi yang pertama adalah dia bisa sebagai subjek dalam kalimat. Dan yang kedua, dia bisa sebagai objek. Ketika dia sebagai subjek, maka dia the doer, Indonesianya adalah pelaku. Dan ketika dia sebagai objek, maka dia the receiver, maka Indonesianya kita sebut dengan si penderita. Jadi ingat, dalam kalimat si kata benda bisa berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek. Kita akan membahas ini lebih dalam lagi. Nah, untuk menentukan apakah dia berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat, bisa dengan melihat posisinya dalam kalimat tersebut. Ketika dia di awal kalimat, maka dia akan berfungsi sebagai subjek. Atau bisa juga posisinya sebelum kata kerja. Tapi tidak selalu. Rata-rata kata bendanya letaknya sebelum kata kerja ataupun di awal. Contohnya, human brains di sini ada kata benda brain dan letaknya di awal kalimat dan juga sebelum kata kerja is. Otomatis si brain fungsinya sebagai subjek. Fungsi yang kedua adalah sebagai objek. Nah, biasanya letaknya ada setelah kata kerja. Jadi kalau sebagai objek letaknya biasanya bisa kita temukan setelah kata kerja. Contohnya, we need our brain. Nah, brain di sini letaknya setelah kata kerja need, di mana dia adalah objek dari kata kerja need itu sendiri. Jadi ingat, kata benda ketika letaknya setelah kata kerja, maka dia adalah objek dari kata kerja tersebut. Dia juga bisa letaknya setelah preposition. Nah, preposition itu apa? Preposition adalah kata depan. Berikut contohnya ada in, of, at, with, without, through. Dia adalah preposition. Jadi kalau ada kata benda yang letaknya setelah preposition ini, maka dia adalah objek dari si prepositionnya sendiri. Contohnya dalam kalimat ini ada kata brain, letaknya setelah preposition in, maka dia adalah objek dari si prepositionnya in-nya. Nah, terakhir fungsi ketiganya adalah dia sebagai komplement dari suatu kata kerja tertentu. Jadi dia bukan objek tapi komplement pelengkap saja. Kata kerja tertentunya itu to be, is, am, are, dan linking verb. Seperti become, seem. For example, Anton is an actor. Jadi actor di sini adalah kata benda tapi dia bukan objek dari si is. Tapi dia komplement, pelengkap kalimat, melengkapi kata kerja is. Karena is bukan kata kerja yang ada aksinya. Yang kedua adalah become an actor, katanya masih kata yang sama actor, cuma di sini kata kerjanya kita ganti menjadi become linking verb. Rata-rata linking verb dan to be tidak memiliki aksi dalam kalimat tersebut, makanya tidak mungkin dia punya objek. Makanya untuk melengkapi kalimatnya boleh kita tambahkan kata benda. Semoga mudah dipahami, dan jangan lupa untuk menonton, ada latihannya juga di video berikutnya, latihan tentang mengidentifikasi peran atau fungsi noun dalam kalimat. Oke, don't forget to subscribe, like, and share kalau rasa videonya bermanfaat. And don't forget to say thank you for watching. Bye-bye.